Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rey Al-Habib selaku pembimbing kelas 1 Fintech Kompetensi Guru Informatika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Fintech Kompetensi Guru Informatika di seluruh Indonesia. Perkenankanlah kami dari kelompok 11 beranggotakan 1. Ibu Arinta Litur Wijarwati dari SMP Negeri 1 Piyungan. Yang kedua, Bapak Prananto Sukmajaya dari SMP Negeri 2 Bantul. Yang ketiga, Ibu Sri Mulyani dari SMP Negeri 2 Semin. Yang keempat, Ibu Anggulina Tunjung Sari Atono dari SMP Negeri 1 Semin. Dan yang kelima, Ibu Sri Wahyuningsih dari SMP Negeri 1 Sayegan. Kami akan memaparkan tugas presentasi kelompok 11 dengan judul Keterbatasan Fasilitas Buku dan Rendahnya Tingkat Pemahaman Siswa, khususnya untuk membudayakan literasi digital. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Prananta Sukmajaya. Waktu kami silakan. Ya, terima kasih Bu Sri Mulyani. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan BIMTEK Informatika. Dari judul yang kami angkat tadi, kami memiliki latar belakang yang tadi kami diskusikan sebagai berikut. Jadi setiap sekolah belum bisa menyediakan buku mata pelajaran informatika bagi siswa. Nah, memang kami menyadari hal ini tidak terjadi di seluruh sekolah, namun berdasarkan hasil diskusi kami dengan teman satu kelompok, bahwasanya masih ada sekolah yang belum lengkap dalam memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan buku pendamping atau buku pegangan siswa. Dengan demikian, kami mengangkat salah satu masalah sebagai berikut, dari bukunya masih ada yang kurang. Yang kedua, hal tersebut juga dilatar belakangi oleh belum dianggarkannya pembelian buku pada RKS pada saat kurikulum Merdeka di launching, diminta untuk diterapkan, sehingga baik itu BOS maupun sekolah belum siap untuk memfasilitasi peserta didik dalam membeli buku pegangan siswa. Selanjutnya kami juga menganalisis bahwa dengan adanya mata pelajaran informatika itu masih sedikit buku atau sumber belajar yang dimiliki oleh siswa. Sehingga mata pelajaran informatika ini harusnya menjadi suatu mata pelajaran baru yang menarik, menjadikan sebuah mata pelajaran yang mungkin harus dipahami oleh siswa dengan memiliki sumber belajar yang tidak hanya satu tapi lebih dari satu. Misalnya ada juga media pembelajarannya, ada juga bukunya dan lain sebagainya, sehingga sumber belajar yang dimiliki oleh sekolah ini masih cenderung sedikit. Lalu latar belakang yang ketiga adalah dengan adanya mata pelajaran informatika ini, siswa belum terbiasa memahami materi dengan metode literasi digital. Nah, yang kami hadapi di lapangan di sekolah itu banyak siswa yang karena dari SD itu belum diberikan mata pelajaran informatika di fase C, anak-anak itu belum bisa mencari tahu, atau metode literasi mandiri itu masih jarang, sehingga mereka kadang sulit memahami materi informatika yang diberikan pada jenjang SMP. Lalu untuk yang terakhir, latar belakangnya, memahami materi informatika dibutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Menurut informatika ini dengan 5 pilar pengetahuannya, yakni sistem komputer, analisis data, algoritma dan pemrograman, sistem komputer dan jaringan, maupun dampak sosial informatika itu adalah materi yang benar-benar baru khususnya bagi peserta didik, dan itu membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri bagi kami guru
TIK dulunya, sekarang jadi guru informatika, untuk memberikan materi ini supaya anak bisa memahami maupun bisa menyerap pengetahuan secara global, secara keseluruhan. Sehingga kami juga mengangkat itu sebagai salah satu latar belakang masalah. Nah, itu mungkin latar belakang masalah yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan, Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kananta Sukmajaya telah menyampaikan latar belakang masalah yang kami hadapi. Kemudian selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Arinta Lipuru Wijarwati. Waktu kami silakan. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Kelompok 11 kita menyampaikan tentang beberapa masalah tersebut. Adapun untuk buku, solusinya adalah kita mencari e-book atau di dokumen itu buku pegangan siswa, kurikulum Merdeka untuk bisa diunduh di platform ya, itu ada, terus kita bagikan berupa file ke siswa untuk mengatasi kekurangan buku atau yang belum tersedianya buku. Kemudian solusinya lagi, guru juga bisa membuat modul ringkasan untuk bisa dibagikan atau sekedar untuk difotokopi siswa sehingga tidak memberatkan siswa tersebut. Langkah-langkah solusi itu ada alamat link untuk mengunduh buku pegangan siswa, sedangkan untuk buku guru kan hanya sedikit, jadinya cukup satu guru aja itu sudah bisa kita membelinya. Sedangkan untuk buku siswa itu ada di https://buku.kemdikbud.go.id. Di situ ada buku siswa dan bisa kita share ke siswa. Kemudian untuk yang belum dianggarkan di dana BOS itu, ini kan Desember ya, besok Januari itu bisa dianggarkan untuk pembelian buku di semester 2 sehingga anak-anak bisa terselesaikan untuk solusinya, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk dianggarkan di tahun 2023 untuk pembelian buku pegangan siswa sehingga terpenuhilah satu buku untuk satu siswa. Yang pertama yaitu langkah-langkah solusinya di penganggaran di RKS BOS itu memahami dan mengikuti rapat RKAS sekolah tahun anggaran 2023, mengusulkan pembelian buku pegangan siswa sebagai prioritas, memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk penyediaan buku pegangan siswa mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum Merdeka. Kemudian solusi yang lain yaitu mengajak siswa untuk menggunakan sumber daya yang ada di sekitar untuk mempelajari materi informatika. Ini bisa contohnya kita bisa browsing langsung lewat browsing melalui kita ajak ke lab komputer, kita ajak browsing dan ada beberapa yang tidak harus misalnya tidak harus di lab komputer juga ya. Misalnya untuk materi berpikir komputasional itu kita terapkan masalah-masalah dari kehidupan sehari-hari, itu bisa diterapkan untuk contoh-contoh soal sehingga anak-anak bisa langsung menerapkan secara langsung persoalan dan menyelesaikan masalah. Selama daring ini kan belum terbiasa mandiri ya, semua serba online tuh kadang ada yang, apalagi komputer di setiap sekolah, di setiap rumah atau di setiap siswa itu kan tidak semua memiliki. Jadi biasanya kan pakai gadget, mereka terbiasanya pakai smartphone sehingga ketika masuk sekolah dan menerima pelajaran yang baru seperti informatika kan baru bagi mereka itu kadang memegang mouse aja sudah tremor. Nah itu untuk dijadikan kita pembimbingan yang lebih
langkah-langkah solusi selanjutnya yaitu memahami materi informatika yang akan diberikan. Misalnya keterampilan generik, kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pembelajaran. Guru membagikan lembar kerja siswa untuk didiskusikan bersama. Berikut tersebut langkah-langkah solusinya. Monggo Ibu, sampun selanjutnya. Iya, terima kasih Ibu Arinta Libur Wijanwati telah menyampaikan salah satu kendala dari materi yang kita buat untuk presentasi hari ini. Kemudian pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih. Waktu kami silakan. Terima kasih Bu Mulyani atas waktunya, dan terima kasih Bapak Ibu untuk kelompok 11. Selanjutnya, kendala yang selanjutnya adalah siswa belum terbiasa memahami materi dengan metode literasi mandiri. Dengan itu nanti dicarikan solusi, yaitu menggunakan berbagai metode atau pendekatan agar siswa tertarik untuk melakukan literasi mandiri, dan membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah komputasional dengan teknik literasi mandiri. Jadi mengajak siswa untuk sering literasi secara mandiri. Langkah-langkah solusinya yaitu guru memberikan soal berpikir komputasional, dan siswa diminta untuk membaca dan memahami soal tersebut dan memecahkan permasalahan tersebut. Dan jika siswa merasa kesulitan, maka siswa diminta untuk membaca berulang-ulang sehingga mulai membiasakan literasi mandiri. Jadi siswa diharapkan bisa menyelesaikan masalah itu dengan mandiri, dan dengan latihan yang berulang-ulang maka siswa akan bisa terbiasa menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, kendala yang selanjutnya yaitu untuk memahami materi informatika dibutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Memang jelas ini ya, karena sebelumnya siswa kelas 7 itu kan dari SD itu belum terbiasa dengan materi informatika ini, dan langsung ada materi informatika ini, maka siswa dipaksa atau diajak untuk berpikir dengan pemahaman yang solusinya adalah menganalisa mandiri materi yang akan diberikan. Terus membuat peta materi dari yang paling sederhana. Jadi dipetakan materi-materinya. Selanjutnya menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Terus menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jadi itu nggih, langkah-langkah solusinya yaitu guru membuat tujuan pembelajaran di ruang lingkup informatika dan memetakan materi serta membuat modul ajar yang bisa mengaktifkan siswa. Selanjutnya, guru memilih media pembelajaran yang menarik dan sesuai karakteristik siswa. Contoh, guru membuat presentasi yang menarik dengan Canva atau dengan dengan program yang lain, dengan video pembelajaran yang lain, sehingga siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru memilih metode atau pendekatan yang sesuai dengan materi yang akan diberikan. Jadi, ada metode pendekatan, dan setelah itu, lebih baiknya lagi, guru mengapresiasi seumpama guru memberikan tugas atau proyek kepada siswa, maka diapresiasi dengan dipajang atau dengan diumumkan di kelas, maka itu akan juga termasuk pembelajaran yang menarik. Seperti itu, Bu Sri Mulyani. Saya kembalikan.
Ya, terima kasih Ibu Sri Wahyuningsih telah memaparkan materi selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Ibu Anggulina Tunjungsari Atomo. Waktu kami silahkan. Ya Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari pemaparan tim kami sebelumnya, kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah yang berdasarkan pemaparan di atas, dari berbagai masalah yang dihadapi terhadap keterbatasan fasilitas buku dan rendahnya tingkat pemahaman siswa, khususnya untuk membudayakan literasi digital, dalam hal ini dapat terselesaikan dengan berbagai solusi yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian selain itu, penggunaan dari berbagai sumber belajar dari online, kemudian dari sumber belajar di internet, browsing dan sebagainya, juga guru dapat menerapkan solusi dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, demikian kesimpulan dari pemaparan tim kami. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Sri Mulyani. Monggo Bu, silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 11. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau tutur kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.